Terima kasih atas undangannya dari pengajian Istiqlal Houston. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir sampai pada saat-saat yang kita nantikan, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan atau asal awakhir. Saat yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan dan kita renungkan, karena ini ada hubungan dengan masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Baik. Namun sebelum saya membahas tentang masalah itikaf ini, saya sedikit ingin membahas masalah yang paling penting, yaitu masalah hati. Karena selama kita itikaf nanti, yang akan dipandang oleh Allah itu adalah hati kita, bukan badan kita. Jadi meskipun kita nanti jungkir balik salah zikir, tapi kalau hati kita tidak bersih, tidak hadir, nah kita buang-buang waktu nanti. Baik. Jadi disebut dalam bahasa Arab adalah tazkiyatun nafs. Merupakan pembahasan penting di mana akan ditanya oleh Allah SWT hari kiamat nanti. Dan Allah hanya akan menerima manusia dengan datang kepadanya dengan hati yang bersih. Baik. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saat nanti semua tidak ada gunanya, harta, anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih, bersih dari syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Ya. Imam Ghazali menggambarkan hati itu seperti raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Ya. Jadi sebetulnya badan itu tiap hari memperingatkan hati itu. Hei, hati-hati. Aku ini tangan, telinga, mulut, nanti tergantung kamu itu. Nah, kami hanya melaksanakan perintahmu. Ya. Jadi amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Nah, makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Kadang-kadang ada dua orang beramal, ya bedanya antara kedua antara langit dan bumi. Mungkin ada orang ngasih sumbangan jutaan, tapi ada orang yang sumbang $1. Tapi di sisi Allah mungkin yang $1 ini lebih tinggi dari yang mengasih jutaan itu. Kenapa? Karena niat. Ya. Oleh karena itu maka sebelum kita berbuat apa saja, kita mesti mengoreksi. Ya. Apa niat kita berbuat itu. Dan penyakit-penyakit hati ini ya itu menjangkit hampir semua orang. Baik itu orang awam maupun penuntut ilmu, bahkan juga ustadz, syekh, imam, kiai, baik. Malah nanti hari kiamat di antara orang yang pertama dimasuk ke neraka itu bukan orang berdosa. Ada ustadz dan Allah. Baik. Jadi ustadz sudah bangga mau ke surga. Kata Allah, where are you going? Mau kemana? Ya Allah, tadi kasih ilmu. Saya ngajar sana sini. Kata Allah, betul. Baik. Tapi kamu ngajar sana sini supaya dipanggil ustad. Baik, supaya dipuji sama orang. Dan sudah dapat kamu pujiannya. Allah. Jadi mungkin si ustadnya ke neraka, naudzubillah, si muridnya ke surga. Dan murid, makanya tiap witir kita baca surat Sabihisma. Ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri. Ya. Ya. Jadi itu
Ada dua di dalam badan kita ini. Allah meletakkan yang disebut dengan uh, nafsu dan takwa. Nafsu dan takwa. Setiap hari kita disuruh memilih kita. Kalau bilang lihat istri marah, nah, kita boleh milih nafsu atau milih takwa. Begitu lihat istri marah, yang tambah manis sekarang. Berarti kita milih apa? Milih takwa. Jadi dalam hidup ini selalu ada lawannya. Lawannya sabar, marah. Lawannya sombong, tawadhu. Allah menciptakan sombong, marah, sebagainya bukan kita untuk berbuat itu. Karena dari mana kita tahu arti tawadhu kalau nggak ada sombong? Tahu adanya malam kalau nggak ada siang. Satu itu. Yang kedua, tanpa itu kita nggak ada perjuangan. Makanya qad aflaha. Kata-kata aflaha itu artinya successful, beruntung, tapi juga artinya falah, artinya petani. Petani itu tidak mungkin dia dapat panen tanpa apa? Tanpa perjuangan. Mesti ditanam, mesti dipelihara, dikasih air, sebagainya. Makanya begitu panen, gembira dia. Karena hasil perjuangan itu. Makanya untuk mensucikan hati juga nggak mudah. Perlu ketekunan, perlu kesabaran. Ya. Nah, sedangkan caranya ada dua cara. Yang bahasa Arab namanya takhliyah. Takhliyah pakai kho, takhliyah sama tahliyah. Takhliyah itu artinya mengosongkan. Jadi kalau kita mau minum es teler, tapi di gelasnya ada kopi, bisa nggak dicampur? Nggak bisa, lebih nggak enak. Gimana? Bersihkan dulu gelasnya, bersihkan, baru masukkan es teler atau minum aja. Jadi tazkiyatun nafs yang pertama bukan mengisi, tapi mengosongkan dulu dari semua penyakit hati. Kemudian setelah itu baru diisi, namanya tahliyah. Dikata-kata hello. Tahliyah itu artinya menghiasi. Ya, menghiasi dengan akhlak yang baik. Ya, misalnya saya tanya sekarang, apa namanya penyebab semua penyakit hati? Kira-kira apa? Apa penyebab semua penyakit hati? Penyebab semua penyakit itu adalah ragu. Nah, keraguan ini mesti diisi dengan apa? Yakin. Ya. Allah mengatakan fi qulubihim maradun dalam surat Baqarah. Dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Yang paling bahaya. Penyakit ragu akan kemampuan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi keraguan ini adalah ibu dari semua penyakit hati. Jadi saya buktikan. Makanya di ayat pertama kan, ayat kedua, la raiba fi, tidak ada keraguan. Coba, itu di awal kan. Di akhir Al-Quran apa? Alladzi yuwaswisu, yang membuat ragu. Dua, ragu awal akhir. Karena bahayanya. Baik. Kenapa orang itu gelisah? Gelisah melihat temannya tambah maju. Baik. Gelisah dolar naik turun, stok naik turun. Kenapa? Karena dia tidak yakin akan kebesaran Allah SWT. Tapi kalau orang yang apa namanya, yang punya keyakinan, setiap kejadian apa? La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ada orang dulu ya,
Muslim, ya, tapi jual itu juga, jual minuman, jual yang haram-haram. Ketika ditegur, loh saya kalau nggak jual nanti saya makannya gimana? Hidup saya bagaimana? Nah, kan sering gitu ya. Kalau nanti dilarang, nanti nggak makannya gimana? Hidup saya gimana? Baik. Kalau nggak pakai riba, gimana saya bisa hidup? Ya Allah. Ya, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, itu dijamin sama Allah. Lihat Musa. Musa alaihissalam, dia meninggal kemana? Meninggalkan Mesir. Pergi ke Madian. Pulang dapat istri. Baik, kemudian jadi nabi. Ibrahim meninggalkan Irak. Dapat apa? Palestina. Dan Mekah. Muhammad SAW meninggalkan Mekah diganti dengan Madinah. Ini tidak mungkin. Ya. Makanya Bani Israel itu menderita terus karena dia selalu lagu sama Allah. Jadi waktu diselamatkan dari Fir'aun, malah dia ngomong, oh, saya kira lebih baik zaman dulu waktu di Mesir katanya, dijajah pun. Sekarang dengan Musa pun menderita kan. Right? Makanya orang yang tidak yakin sama Allah, itu hidupnya selalu menderita. Ngeluh terus. Betul nggak? Sekarang kita lagi menghadapi COVID-19. Coba orang nggak yakin sama Allah. Oh man. Dan banyak orang sekarang yang bunuh diri. Yang jadi gila. Right? Makanya ketika Nabi mengatakan Abu Bakar nanti akan masuk surga setelah semua para nabi. Nabi beres semua, manusia yang pertama selain Nabi Abu Bakar. Sahabat kaget. Wah, mungkin amalannya lebih banyak daripada kita ya. Nabi tahu, bisa membaca apa yang bang. Abu Bakar itu mencapai tingkat seperti itu bukan karena puasanya salatnya lebih daripada kamu. Mungkin kamu lebih dari dia. Tapi karena keyakinan yang ada pada dirinya. Tidak ada keraguan. Itu Abu Bakar. Coba waktu Nabi pulang Isra Mi'raj. Waktu pulang Isra Mi'raj, Nabi duduk di Mekah pagi-pagi. Lihat Abu Jahal. Muhammad dari mana nih? Oh, tadi malam saya pergi ke Yerusalem, kemudian naik ke langit. Kata Abu Jahal. Dan sekarang di sini, tadi malam nggak lihat. Abu Jahal gembira. Kenapa gembira dia? Karena dia tahu bahwa ini adalah suatu cara bagaimana untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Selama ini dia sering ngomong Muhammad itu pembohong. Mana buktinya? Sekarang ada buktinya. Muhammad, mau kami sampaikan ke orang Mekah? Mau? Dibangun bagi-bagi. Kumpul orang. Kapan Muhammad? Nabi mengatakan, tadi malam Allah membawa saya pergi. Ya. Tidak berangkat Nabi pergi. Allah membawa saya ke Yerusalem. Berketemu 70 lapis langit. Ada orang yang sudah muslim pun jadi keluar. Ya mah. Lebating je lah. That is too much. Nah, Abu Sufyan dan Walid rupanya inilah kesempatan untuk memecahkan antara Muhammad dan temannya Abu Bakar. Abu Bakar nggak di situ kok. Oh gitu. Pergi ke rumah Abu Bakar yang kedua. Sampai sana, hey Abu Bakar, kamu dengar belum? Apa? Tadi malam temanmu Muhammad pergi ke Yerusalem, kemudian ke langit. Kalau kita gimana? Ya nanti saya cek. Abu Bakar enggak. Dia hanya menyampaikan satu pertanyaan. Did he really say that? Apakah benar Nabi mengatakan demikian? Oh iya.
Idzan ana sadaqtu. Aku percaya. Maka disebut dengan Abu Bakar as-Siddiq. Ya. Makanya dalam kita aja ya, kalau punya asuransi, kan kita nggak takut ya. Tabrakan nggak takut. Ada yang nggak takut. Kenapa? Ada asuransi. Don't worry, man. They will take care. Itu baru asuransi. Right? Makanya kalau orang yakin sama Allah, ada corona, nggak ada corona, dolar naik, dolar turun, stok naik, stok turun, tenang. Ya. Jadi penyakit, sumber penyakit hati semua adalah karena adanya keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang mesti kita bersihkan dalam hati ini di antaranya? Yang pertama, bersihkan hati dari kedengkian. Ini penyakit yang paling berat. Dan ini penyakit yang pertama. Kalau kita perhatikan, dalam Quran kan Allah mengatakan ketika iblis suruh sujud nggak mau kan, aba wastakbar, dia menolak dan sombong. Nah, sombong ini timbul dari mana? Dari dengki. Iblis dengki sudah lama dengan Allah, puluhan ribu tahun. Tiba-tiba ada orang baru diangkat jadi khalifah. Iblis dengki. Apa yang membuat Qabil bunuh Habil? Dengki. Apa yang membuat Yusuf Brothers sampai tega meletakkan anak adiknya yang masih kecil dalam sumur apa? Dengki. Oleh karena itu juga semua penyakit bisa disembuhkan. Right? Kecuali dengki. Paling sulit. Allah. Dan dengki ini juga akan mempengaruhi nanti kita ketika itikaf. Right? Nggak bisa khusyuk kita. Itikaf nggak khusyuk, nggak tenang. Jadi. Ya. Dulu ada seorang ibu kirim email sama saya. Ustadz, saya alhamdulillah sering bangun malam, tapi saya nggak bisa konsentrasi, Ustadz. Saya tanya, ibu punya musuh nggak? Oh, banyak. Coba Bu, maafkan mereka. Lupakan mereka. Hilangkan dalam hati ini. Ya Ustaz, tapi mereka yang salah. Ibu kan mau khusyuk. Iya. Setelah seminggu, kirim lagi. Ustaz, benar kan? Sekarang rasanya lega saya. Ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, bersikap cuek pada apa yang dimiliki orang lain. Jangan panas. Right? Ya. Kita tidak perlu mengurusi apa-apa yang ada di tangan orang lain. Kenapa kita mesti? Don't be nosy. Right? Hilangkan angan-angan yang berlebihan. Karena dapat membuat seseorang menjadi buta, tuli, dan hatinya tertutup. Ingat ya, orang yang hasud itu biasanya orang apa? Orang yang dekat. Saya tanya sekarang, adakah di antara yang hadir sekarang ini yang hasud sama Presiden Kambodia? Ada nggak? Oh, saya apa? Makanya guru sama guru, pegawai sama pegawai, ustadz sama ustadz kadang-kadang. Saudara, Allah. Makanya kita, dan biasanya orang yang hasud, yang dengki itu di depan kita nice. Makanya the only way supaya kita selamat dari orang dengki, min syarri hasidin idza hasad. Kita mesti, dan orang dengki itu tadi nggak punya keyakinan sama Allah. Sebab orang yang dengki berarti apa? Allah, you are not fair. Kenapa dia lebih cantik? Kenapa lebih kaya? Right? Ya. Dan ingat ya, al-hasadu yakulul hasanat. Kedengkian, hasud bisa menghapus hasanat.
pahala-pahala yang baik. Puasa. Ya. Kemudian itu yang pertama. Bersihkan hati dari dengki. Yang kedua, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Dengan bersyukur, maka tidak ada lagi pikiran negatif yang muncul. Sehingga hal ini akan membuat Anda lebih mudah untuk memiliki hati yang bersih. Yang akan membuat ketenangan dalam hidup. Kebanyakan orang menderita kenapa? It's not appreciate. Tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Selalu melihat apa yang dimiliki lain. Right? Coba, makanya dulu ada orang ya, orangnya rajin salat, tiap waktu ke masjid, tapi miskin sekali. Sampai sepatu pun nggak punya. Right? Waktu jalan, dia agak jauh ke masjid, jalan capek duduk dia. Rupanya setan membisik. Lihat tuh, Allah tuh nggak sayang sama kamu. Meskipun kamu rajin salat. Lihat, sepatu aja nggak punya. Dalam hatinya, benar ya Allah. Ya Allah, at least sepatu. Lagi ngomong itu dengan adan. Hayya 'alas shalah, langsung dia pergi ke masjid. Ketika mau salat sunat, di depan dia ada orang lagi sujud, nggak punya kaki. Ya Allah, Allah terima kasih ya Allah. Aku nggak mau sepatu. I am better than him. Allah. Right? Maka kata Nabi, kalau kita ingin supaya hidup tenang di dunia, lihat yang lebih bawah dari kita. Kalau akhirat, yang lebih tinggi, supaya kita semangat. Ya. La in syakartum la azidannakum. Tapi sayang kata Allah, ada orang tawaf. Setiap keliling bacanya, Allahumma ij'alni minal aqallin. Allah jadikan aku dari golongan minoritas. Umar kaget. Ini doa apa katanya? Ini Quran katanya. Di Quran, ya. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Aku ingin jadi yang sedikit itu. Jadilah yang sedikit. Right? Orang kalau ada masalah dikit aja, ya Allah, komplainnya seharian. Ya, coba mulai besok bersyukur. Hati tenang. Jangan lihat kepada orang lain. Kedua, kemudian sering-sering introspeksi diri, muhasabah. Right? Cara melakukan introspeksi diri yaitu dengan memahami kelemahan pribadi. Introspeksi diri diawali dengan sikap rendah hati, di mana benar-benar menyadari bahwa diri ini tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Right? Kita kalau nunjuk orang satu jari, yang empat kemana? Ke kita. Nah, orang yang tidak muhasabah itu biasanya sibuk memperhatikan orang lain. Ada kisah fiction ya. Jadi ada malaikat maut datang kepada anak muda. Anak muda bilang, I am not ready. Saya belum siap. Menurut catatan saya, kamu sekarang is your next. Right? Ada berapa menit? You have 5 minutes. Nih ada note-nya. Jadi ada nama-nama situ. Nama-nama. Kata malaikat, cari namamu. Coba tahu di bawah. Ya, begitu lihat note-nya, dia lihat musuh-musuh dia itu di bawah, masih panjang umurnya. Dinaik-naikkan. Setelah 5 menit, it's time. Oh, lupa, saya belum cari nama saya. Jadi mikirin orang lain, bukan dirinya. Only have 5 minutes. Right? Makanya membuat hati itu gelisah karena kita nosy. Makanya dalam hadis dikatakan, seorang muslim yang baik adalah orang yang tidak suka memperhatikan sesuatu yang bukan their business. Ya.
Kemudian yang terakhir banyak sekali, punya ada 16 ya, tapi karena waktu ini yang 4 yang pokok saja. Berteman dengan orang-orang yang bersyukur. Jika Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang yang ternyata tidak mensyukuri kehidupannya dan apa yang telah dimilikinya, maka sifat buruk ini akan bisa menular pada diri, yang akhirnya akan membuat kita menjadi rusak dan kotor. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang bahagia dan mensyukuri hidupnya. Ya, jadi jangan. Dan teman itu pengaruhnya bukan main. Bahasa Arab mengatakan as-sohbah tasrikul adah. Pergaulan itu bisa mencuri kebiasaan kita. Coba ibu bapak sering kumpul dengan orang-orang yang sebenarnya ngerumpi, ngomongin dunia, pusing nggak? Kalau pusing, dia ketemu bicara masalah baju, masalah tas, atau tiap ketemu bisik. Ini ke pengajian nih, nyesel gue kawin sama dia katanya. Di, di pengajian bukan dengarkan ngomongin suaminya atau ngomongin istrinya. Oh man, crazy woman man. Oh, bukan mensyukuri. Right? Ibu bapak, ya ingat ya, Allah mengatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi istri kita ini, right, oleh Allah mencocokkan kita karena hanya kita yang bisa handle. Orang lain mungkin nggak mungkin. Ya, ya Bu ya. Ibu ingat ya, suami ibu yang seperti itu tuh, no one can handle him, can take care him except you. Kalau stuck, except. Ya, ya. Jadi itulah. Jadi mudah-mudahan ya kita sebelum kita intikaf kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Right? Mulai dibuang tuh rasa ragu, dengki, benci, dendam, right? Buruk sangka, diisi dengan yakin, akhlak yang baik. Kemudian selalu mensyukuri nikmat yang Allah beri kepada kita. Nah, insya Allah ketika kita nanti iktikaf, kita lain. Right? Only you and Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right? Hati kita sudah nggak ya pautan dengan yang lain. Sekarang kita bicara masalah iktikaf ya. Jadi pertama Allah mengatakan, Allah menyuruh Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Masjid Haram ketika itu. Untuk apa? Antahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina wal rukis sujud. Untuk apa? Kata Allah, bersihkan baiti rumahku untuk orang yang tawaf dan orang yang iktikaf. Yang kedua itu, iktikaf. Baru orang-orang yang ruku dan sujud. Berarti Allah senang orang yang suka iktikaf. Dari segi bahasa, iktikaf artinya menekuni. Ya. Makanya juga orang kafir suka iktikaf. Itu apa? Dengan yakufuna ala asnamin lahum. Yang menekuni khusyuk di hadapan berhala-berhala mereka. Secara istilah, pengertian iktikaf adalah berdiam diri dan menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right? Iktikaf hukumnya sunnah kecuali kalau kita bernadar. Pokoknya saya kalau dapat pekerjaan itu saya mau iktikaf, itu jadi wajib. Ya. Nah, tapi secara umum iktikaf itu sunnah. Ya, artinya sukarela. Termasuk beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan itu nggak wajib. Right? Hukumnya sunnah, tapi jangan sampai kita ketinggalan. Karena nanti akan datang tamu besar. Tamu besar itu, ya, itu kalau datang kemana?
Kalau ada tamu datang ke mananya, ke Houston misalnya, apakah datang ke sembarangan tempat? Enggak. 5-star hotel atau di rumahnya gubernur. Demikian juga ketika nanti malaikat datang, itu enggak sembarangan. Ya, di tempat tertentu nanti. Makanya kita perlu itikaf. Kemudian apa pahala keutamaan itikaf? Yang pertama, setiap saat mendapat pahala. Jadi ketika kita masuk ke musola kita nanti jangan lupa niat. Jadi duduknya kita di musola itu dapat pahala. Meskipun tidur. Jadi tidur di musola karena ngantuk, right? Itu tidurnya nggak sama dengan tidur di tempat tidur kita. Karena kita sudah niat itikaf di musola kita. Allah. Tulis. Ya. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul. Dalam surat Al-Imran, fattabi'uni, kalau kamu ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu Allah. Aku itikaf karena aku mengikuti sunnah Nabi, maka Allah cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Hanya dengan itikaf, belum ibadahnya nih. Itikaf saja, nah, dicintai sama Allah, dihapus dosa. Allah. Ya. Mendapatkan pahala 2 haji Allah dan 1 umrah. Kita haji aja nggak tahu, belum tahu diterima ya. Allah. Yang terakhir dijauhkan dari api neraka seperti jauhnya timur dan barat. Ya. Kemudian kapan kita mulai itikaf? Kalau yang 10 hari itu dimulai pada nanti insya Allah pada hari Rabu. Kenapa? Artinya tanggal 12 Ramadan. Karena tahun ini Ramadannya 30 hari. Nah, kalau misalnya 29 hari, itu itikafnya itu mulai tanggal 21. Nah, 20 Ramadan. Berapa lama itikaf? Ya kalau bisa 10 hari. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak, kita kerja, sudah. Kita pokoknya mungkin tiap malam, habis Isya sampai subuh. Baik. Atau siang hari, kita ke sana juga. Duduk sebentar, ngaji Quran. Itu pun dianggap ini itikaf. Ya. Yang penting niat kita ketika masuk. Baik. Nah, sekarang karena masjid tutup, maka kita boleh itikaf di musola rumah. Nah, karena zaman Nabi Musa dulu, Firaun tidak boleh kaum Bani Israel bangun masjid. Maka kata Allah, waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah. Jadikan rumahmu sebagai masjid, kiblatnya masjid. Wa aqimus shalah, dan dirikan salat di situ. Nah, sekarang masjid tutup. Makanya kita juga sekarang ya. Tapi sebetulnya bukan hanya karena keadaan seperti sekarang ya. Kita itu sebenarnya kalau punya rumah, jadi kalau rumah kita besar ya, nah, kita mesti menentukan satu tempat untuk musola. Nah, jadi kalau rumahnya besar ya 1 kamar. Kalau enggak, living room misalnya, apa saja. Yang penting kita sudah putuskan, this is our musola. Kalau sejadah situ, kalau itu bikin dekorasi yang bagus ya. Musola seperti ini misalnya ya. Ya. Nah, ketika masuk kita baik niat, nawaitul itikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ingat ya, innamal amalu binniyat. Jangan sampai kita masuk kita nggak niat. Kenapa? Karena kita nggak dapat pahala. Kalau tidur pun nanti nggak dapat pahala. Allah, lihat, dengan niat semua berubah. Ya. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari ketika itikaf. Tidak membuang waktu. Nah, jangan sampai di itikaf kita
busy dengan WhatsApp, busy dengan Facebook. Right? Juga jangan terlalu banyak makan. Kalau makan begitu itikaf baru 5 menit sudah itu kan. Right? Tidak memarahi orang, makanya ya, so, ibu-ibu ya, ibu-ibu mesti tahan ya. Pulang puasa saya masih ingat dulu. Kalau ibu saya marah, ibu puasa berhenti dia. Karena kalau kita puasa marah-marah ya udah nggak ada. Apa artinya puasa? Imsak. Apa imsak? Menahan. Right? Menahan lapar dahaga itu mudah, tapi nahan emosi, nahan nafsu itu yang paling berat. Right? Tidak mengganggu ketenangan itikaf. Nah, jadi anak-anak diatur jangan sampai. Atau juga kita jangan ganggu orang lain. Nah, kalau kita itikaf, ya kita lagi baca Quran keras-keras, mulai kita. Nah, jangan sampai orang lain terganggu dengan itikaf kita. Ya. Sebelum saya teruskan, nanti dalam apa namanya, dalam kita berdoa, doa apa saja, minta sama Allah. Right? Tapi jangan lupa ada 6 doa jangan ditinggal, 6 permohonan. Karena ini memang mesti diminta. Dan ini penting sekali. Jadi sebelum kita baca doa apa aja, baca doa ini. Setelah itu kita baca doa apa. Apa yang pertama? Minta surga. Allahumma inna as'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ya. Kan hadisnya ada kan? Kata Nabi, banyakkanlah ketika puasa doa seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Kenapa? Karena surga itu bukan karena amal kita. Kata Nabi, tidak ada orang yang akan masuk surga karena amalannya. Amal itu kayak seperti boarding pass saja. Persyaratan saja. Kenapa? Karena nggak sesuai. Apa yang Allah persiapkan dengan amal kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, minta hidayah, guidance. Karena tiap hari kita akan memutuskan sesuatu, berbuat sesuatu. Kita mau kerja, mau bisnis, right? Mau menentukan masalah perkawinan, macam-macam dah. Ini kita perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Right? Kita bisa Allahumma hadina fi man hadait. Oh, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Right? Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Makanya the only doa kita mesti baca tiap hari apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang kita menyesal. Kenapa? Saya nggak bisa minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, minta ampunan. Dua istilahnya. Minta istighfar dan taubah. Istighfar dan taubah. Ayat. Rabbi firli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Kalau bisa lagi. Rabbi firli. Itu kan minta ampun. Tapi kita belum tentu diterima. Apa? Dosa-dosa kita yang lalu diterima tobatnya. Makanya watub alayya. Ya. Dan ya Allah, terimalah tobat. Jangan sampai nanti kita meninggal masih ada kendala. Jadi ingat tuh, ingat dulu waktu muda, waktu ada banyak dosa. Ya Allah, tub alayya, Allah, tub alayya. Ya. Hapus satu persatu. Yang keempat, mesta istiqomah. Allah. Baik. Kita nggak tahu, apalagi zaman sekarang. Makanya bayangkan Nabi yang dijamin surga, yang sudah diampuni semua dosanya. Kebanyakan doa yang baca apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ayat, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama. Ya. Atau
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kelima, minta husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Baik. Inilah mesti jadi impian kita, ya. Karena ada hadis kan, ada orang nanti yang beramal amalan ahlu surga, sudah tinggal sejengkal lagi, tapi di akhir hidupnya dia berbelok. Ada itu. Di Indonesia ada seorang ustadz, Allah, masuk agama lain, sekolah di Gontor, sekolah di Allah, nggak tahu kita. Bisa takut kita. Baik, makanya dia coba Nabi Yusuf, Nabi jamin surga, apa doanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Allah, daimi as muslim. Please ya Allah. Kita mesti lebih takut lagi, ya. Yang terakhir, kita mohon supaya kita selamat dari fitnah. Semua jadi fitnah sekarang. Di Facebook, di WhatsApp, TV, ya, tetangga, macam-macam bisa membuat hati kita jadi luntur. Makanya kita baca tiap hari, Allahumma inni na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batara. Ya Allah, saya berlindung padamu dari segala macam-macam fitnah. Kadang-kadang mertua jadi fitnah. Kan? Mertua jadi fitnah. Suami jadi fitnah. Anak jadi fitnah kadang-kadang. Maka kita, ya Allah selamatkan kami dari itu semua. Ya. Jadi itulah tentang gimana kita membersihkan hati, tentang iktikaf, ya, dan tentang doa-doa yang perlu kita tekankan, ya, selama kita mengikuti 10 terakhir ini Ramadan. Mudah-mudahan kita dikasih sehat, afiat, panjang umur, dan termasuk orang yang beruntung mendapatkan malam atau Lailatul Qadar. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan, Ustadz Joban. Berarti ini ya, untuk mendapatkan ini ya, malam Lailatul Qadar itu, maka pada saat iktikaf nanti itu berarti kita harus melakukan ini ya, introspeksi dengan hati yang bersih. Hati yang buruk ini akan mempengaruhi ibadah kita. Begitu ya Pak Ustadz ya. Insya Allah cara membersihkan hati itu, pertama jangan dengki, yang kedua selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, yang ketiga sering introspeksi diri, dan yang keempat bergaul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan masuk ini ya, Q&A, tanya jawab. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, silahkan ditulis pertanyaan atau bisa juga Zoom langsung di sini. Silahkan untuk yang bertanya. Oh, sebentar dulu Pak Ustadz. Insya Allah ini slide dulu ya. Sebelum Q&A kita ada slide dari Masjid Istiqlal dulu. Pak Ustadz mungkin bisa memberikan sepatah kata ini ya, Masjid Istiqlal kita lagi ini ya, mengumpulkan dana untuk parkir. Silakan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis mengatakan man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah.
Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Jangan sampai kita masuk surga, kita homeless. Ya. Kemudian, Nabi itu sangat generous. Right? Tapi di bulan Ramadan, lebih lagi. Katanya seperti apa? Seperti angin. Ya. Kemudian juga kita mesti semangat. Karena banyak macam-macam sedekah itu. Karena sedekah kita kasih, sudah. Beres. Right? Kita ingin sedekah, kita pun sudah nggak ada di sini, itu masih kita di kuburan. Terus, right? Karena mungkin kita meninggal belum cukup tuh. Tapi alhamdulillah, right? Karena kita dulu sering sedekah jariah. Di antara sedekah jariah adalah menyumbang kepada masjid. Right? Kata Nabi, meskipun menyumbang hanya kalau misalnya ada right? Ya, tuh. Kemudian menyumbang ke masjid ini lain dengan yang lain. Karena pahalanya macam-macam. Kalau di masjid itu ada salat jamaah 5 waktu. Setiap orang salat jamaah kita dapat pahalanya. Allah. Ada orang itikaf, kita dapat pahalanya. Lain. Tahfidz Quran. Kemudian murid-muridnya di situ banyaknya dihafidz, dapat pahala kita. Allah. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Alhamdulillah saya sudah berapa kali ke Masjid Istiqlal. Ya. Dan ini sebetulnya adalah juga gift dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat. Ya. Karena setelah dibeli itu banyak orang agama lain yang mau ngambil itu. Kita beruntung. Masjidnya ada halamannya, ada tempat imam dan sebagainya. Dan banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh masjid. Kemudian juga Nabi mengatakan, manaqasu malun min sadaqah. Harta yang kita keluarkan untuk sedekah apalagi masjid tidak akan berkurang. Malah akan berlipat ganda. Dia juga he said life is opportunity. Hidup ini adalah kesempatan. Dan saya yakin ya di antara penyesalan dan nanti orang banyak menyesal di hari akhir itu karena ada kesempatan yang tidak digunakan. Maka saya encourage siapa saja untuk ikut berpartisipasi. Kita ikut, nggak ikut pun masjid tetap akan jalan. Piala ruginya, laka untungnya kita kalau kita ikut. Bisa mari kita support ya Masjid Istiqlal ini berapapun yang kita mampu. Nah, mudah-mudahan itu akan menjadi running charity. Ya, ketika ditutup mata nanti, alhamdulillah. I did something. Iya, insyaallah. Ya, insyaallah Ustaz. Baiklah, kita akan masuk ke acara Q&A, tanya jawab. Mungkin ibu-ibu bisa menulis di komen FB Live IMC Houston atau langsung di media Zoom. Silahkan untuk yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joban. Untuk kemarin saya nanya tapi saya belum masih ragu. Tadi Pak Joban udah jelaskan, jadi saya hanya untuk klarifikasi. Jadi menurut pengertian saya, seandainya insya Allah keluarga kami istikaf, kan kayak suami, anak-anak masih kerja gitu ya. Jadi menurut Pak Joban, Rabu malam kita sudah niat, maghrib misalnya masuk itu, tapi begitu Kamisnya mereka harus kerja, mereka keluar tetap kerja kan bisa, tapi nanti kalau misalnya break masuk lagi untuk baca Al-Quran, apa begitu pengertian saya tadi. Betul, ya, Pak Joban? jadi itikaf ini ada macam-macam. Kalau kita memang nggak ada kerjaan, memang fokus ya kita tinggal
siang dan malam di tempat musola itu, gitu kan. Kita boleh keluar kalau kena itu di rumah, keluar misalnya ibu kamar mandi atau ngambil pos atau kita apa namanya ada yang perlu selama itu dalam rumah itu boleh, gitu kan. Nah kalau kita misalnya ke mall, ke toko kita beli sesuatu, nah kita berarti sudah keluar dari itikaf, sudah nggak ada pahala lagi. Nanti begitu pulang, nah kita itikaf lagi. Secara praktikal di Amerika ini memang setiap orang kerja, jadi usahakan paling tidak habis isya subuh, karena juga Lailatul Qadar itu kan datang. Jadi pada saat itu kita usahakan untuk berada di situ. Jadi boleh itikaf itu boleh sejam, 2 jam, boleh sehari, setengah hari. Ya. Jadi kesempatan apa yang sesuai dengan keadaan kita, nah kita laksanakan. Tapi juga jangan kita miss malamnya, paling tidak. Oleh karena itu kalau bisa siangnya agak tidur, karena supaya bantu nanti malam agak segar ya malam. Pak Joban. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Wawung. Oke, Ibu. Makasih, Bu, pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang masuk nih, Pak Joban. Silakan. Ini tentang kita sebagai wanita ya. Bagaimana cara kita wanita itu yang dalam keadaan haid ingin bisa mengoptimalkan 10 malam terakhir itikaf itu, Pak Ustadz. Apa yang harus kita iniin ya, apa namanya, yang kita lakukan gitu. Karena kan kita juga sholat nggak boleh ya. Silakan Pak Ustadz. Iya. Ibadah apa Yang pertama karena ini itikaf di musola rumah, bukan masjid, jadi ibu yang sedang ada halangan juga bisa beritikaf di tempat itu. Nah, itu satu. Yang kedua, dia boleh apa saja, boleh baca Quran, tapi Quran yang ada terjemahannya. Boleh zikir, boleh doa, boleh baca buku, dengarkan ceramah, itu boleh saja. Ya, apapun yang dilakukan yang lain, itu pun kita bisa lakukan. Hanya mungkin nggak boleh salat dan nggak boleh puasa. Ya, yang lainnya bisa. Oke, jazakallahu Pak Ustaz. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau enggak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustaz. Silakan. Bentar. Oke. Apakah laki-laki itu lebih utama untuk itikaf dibanding wanita? Sama saja derajat keutamaannya. Apalagi ini ya, kita juga nggak nggak dibolehkan ke masjid juga kan ya. Jadi di rumah gimana itunya, kedudukannya, siapa yang lebih utama? Ya, Allah mengatakan innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, laki-laki yang muslim, perempuan yang muslim, was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang puasa, perempuan yang puasa. Terus itu isu taubah panjang ya, banyak sabina was-sabir, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Artinya padahal Allah nggak nyebutkan shaimat juga, orang tahu perempuan. Tapi sengaja jangan sampai orang salah paham. Karena ada perbedaan. Jadi sama, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya perbedaannya memang kadang-kadang perempuan kalau di masjid kadang-kadang ada halangan. Makanya perempuan pun itu di rumah pun pahalanya sama kalau dia lagi ada halangan. Ya, pertama hadisnya kan kuat itu. Nah itu kalau 10 hari terakhir itu sangat sibuk dan serius dan juga menghimbau keluarganya. Wa yaqadu ahlu, membangunkan keluarganya karena Nabi ingin sama-sama ke surga. Nah, tadi maka mestinya kita berlomba lah suami istri ya. Banyak-banyak beramal pada malam itu. Ya. Ya, oke. Ya, Pak Ustadz. Soal doa yang itu Pak Ustadz, dulu.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dianjurkan kapan kita membacanya, Pak Ustaz? Tiap malam betul. Jadi kita kalau jadi kan Nabi itu sangat sayang pada umat. Ketika Aisyah tanya, kalau kebetulan itu malam Lailatul Qadar, apa doa yang pantas dibaca? Allah. Kan kita bayangannya pasti Nabi, sampai 10 lembar. Enggak, very simple. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah, engkau adalah maha pengampun. Beda antara afu dan magfirah. Afu itu artinya, bahasa Arabnya dari kata afa. Jadi kalau orang Arab jalan di padang pasir, kan ada bekasnya tuh. Sudah angin hilang. Jadi berarti kalau minta supaya itu dosa hilang sama sekali, hanya ada dalam rekod. Jadi begitu balas. Karena ada nanti dimaafkan sama Allah, tapi rekodnya ada. Makanya nanti hari kiamat, ketika di surga, Allah ngomong, hambaku ingat malam Sabtu dulu, malam Minggu dulu. Orang, ya Allah. Kata Allah, ya. Sengaja disebutkan artinya, meskipun kamu banyak dosa dulu, karena kamu obat, aku ampuni, maka kamu di surga kan gitu. Tapi kalau afu, kan kita kadang-kadang gini, kita dekat sama bos kan. Dan bos itu baik, kita dapat promosi. Tapi kadang-kadang, ingat dulu kamu, disebutkan apa negatif kita. Meskipun udah dimaafkan, tapi kan malu. Makanya digunakan kata afu. Nah ini harus banyak. Jadi kita kalau malam itu udah baca doa terus. Kalau kita sudah ambil ngatur, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul. Jadi diulang-ulang. Dan Allah senang. Bukan kayak kita. Allah senang kalau orang itu minta diulang-ulang. Baik. Makanya doa yang nanti insya Allah sering diulang-ulang adalah doa Allahumma innaka. Seperti di kita di Arafat kan. Di Arafat itu Nabi sering mengulang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan nanti malam pun malam itu kita banyakkan itu. Kita lagi naik mobil. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Lagi nunggu buka, baca itu. Ya. Iya. Oke, baik Pak Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup dengan doa dari Pak Ustadz. Silakan. Lagi nunggu buka, baca itu. Ya. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Saya Bibi, ada pertanyaan, apakah uang dari yang pahalanya? Mbak, kurang kedengeran, Mbak. Ini apa suaranya coba dideketin lagi, kurang kedengeran, kurang bersih. Pertanyaan saya adalah, apakah uang dari seorang yang sudah meninggal disumbangkan, apakah pahalanya sampai ke orang yang meninggal itu? Iya, Pak. Silakan. Kita sedekah atas nama orang meninggal kan maksudnya kan? Itu maksudnya kan? Bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, itu kan? Ya. Benar. Apakah sampai atau enggak? Betul kan? Iya benar Pak Ustaz. Jadi ada seorang datang sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya orang tua kami sudah meninggal. Dulu kami menyesal kurang bakti kepada mereka. Sekarang mereka sudah meninggal. Bagaimana kalau saya mau bakti sama mereka? Nah, kata Nabi, yang pertama, banyakkan doa untuk mereka. Banyakkan istighfar untuk mereka. Maka jangan lupa tiap hari itu. Nah, tiap salat, baik salat wajib, salat sunat nanti, sebelum salam, jangan lupa itu. Rabbi gfirli, waliyudaya warahmah kamarubayani, sogiro. Jangan lupa, itu paling dikit kita ingin balas orang tua kita. Jadi itu dijamin sampai. Tapi kita ketika baca ingat orang tua, Rabbi gfirli, ampuni aku, wali walidaya, terbayang orang tua kita. Alangkah gembiranya itu. Ya? Yang kemudian kata Nabi, istighfar dan sedekah. Jadi
Jadi kita nanti kalau sedekah itu niatkan ini untuk orang tua saya. Kita pun dapat pahala. Nah, itu. Atau menghajikan dia kalau dia belum haji dulu. Atau mengkodok hutangnya. Baik itu utang uang misalnya atau itu utang sama Allah. Utang puasa dulu misalnya. Jadi itu. Jadi ya. Jadi malah bagus ya. Dan itu insya Allah. Apalagi dari anak ya. Iya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Karena waktu juga Pak Ustadz, sebelum kita tutup acara ini, silakan Pak Ustadz untuk memberikan doa dan nasihat kepada para peserta baik di Zoom ataupun di FB online-nya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, insya Allah mari yang pertama kita ya periksa niat kita, ya bersihkan hati kita, dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Supaya kita serius, anggap ini adalah 10 terakhir yang akhir bagi kita. Kita belum yakin tahun depan kita akan mendapatkan bulan Ramadan lagi. Banyak orang yang sedang meninggal. Jadi, ya Allah, might be the last one. Jadi, betul-betul serius. Ya. Karena keuntungannya bukan main. Bayangkan kita kalau pada malam itu lagi apa saja. Siapa? Kita itu lagi salat. Ya Allah, salat 83 tahun. Lebih dari itu. Tidak mampu kita. Yang terakhir, jangan lupa mendoakan orang lain. Orang tua kita, bibi kita, paman kita, siapa saja yang kita tahu, keluarga kita, teman kita, yang dalam kesulitan. Doakan. Mungkin dengan doa kita. Orang yang lama nggak punya anak, orang yang pekerjaannya nggak tetap, orang yang kena kanker, apa saja. Karena mendoakan orang lain itu dikabul sama Allah. Dan kita dapat juga. Karena ketika doakan orang lain, malaikat di belakang, YouTube. Ya. Mari kita baca doa. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa qina adzaban nar. Rabbi zidna ilma. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa zakatina wa sadaqatina wa jami' a'malina. Allahumma ballighna ila ashr awakhir min Ramadan. Allahumma ij'alna minal faizina bi lailatul qadar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat wad da'awat ya mujibal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Jazakillah khairan Pak Ustadz Joban atas pelajaran hari ini. Kami mendoakan